Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan acara Ngopi Pagi Kontradiksi Alkitab Bible edisi yang ke-28. Acara ini didukung akal sehat, no hujat, asumsi, apalagi fitnah. Semua sesuai realita dan fakta, bukan hanya sekedar cerita yang sia-sia. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bantu share sebanyak-banyaknya. Oke, mari kita mulai pembahasan Ngopi Kontradiksi kita pagi ini. Dalam episode kali ini, kami akan menunjukkan pada Anda salah tulis seorang penulis gospel yang digadang-gadang bernama Matius. Walaupun kita tahu menurut Arts and Science Professor of Religion di Duke University Professor H. Alexander dalam bukunya The Historical Figure of Jesus halaman 63 sampai dengan 64 yang dia menyatakan bahwa gospel yang kita miliki telah dikutip sebelum tahun 150. Tapi tanpa nama. Kemudian sekitar tahun 180, nama-nama penulis gospel tiba-tiba muncul. Dan hal tersebut juga selaras dengan Jesus Seminar dalam The Five Gospel, bahwa para penulis gospel ini sebenarnya orang yang tidak dikenal. Penulis gospel Matius yang dilaporkan Eusebius ditulis oleh Matius pemungut cukai sebagai murid Yesus, Matius 10 ayat 3, bisa dilihat janggal. Anda bisa lihat sendiri pada Matius 9 ayat 9. Jika penulis gospel ini benar-benar Matius, maka bunyi ayat ini akan menjadi, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihatku waktu aku duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata, ikutlah aku. Maka aku berdiri mengikuti dia. Tetapi yang terjadi, Matius menuliskan Matius. Konyol gak menurut Anda? Artinya, Matius yang menulis gospel bukanlah Matius murid Yesus, melainkan orang lain. Silakan Anda cermati sendiri. Lanjut ke bagian kontradiksi, di mana Matius salah kutip penggenapan firman Tuhan. Ketika dia menceritakan sebuah peristiwa penyesalan Yudas yang telah menerima upah 30 uang perak. Seperti termaktub di dalam Matius 27 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saat Yudas merasa berdosa dengan menyerahkan Yesus untuk dibunuh, dia melemparkan uang upahnya ke dalam bait suci karena menyesal. Namun akhirnya diambil imam-imam, karena uang tersebut tidak boleh dimasukkan ke peti persembahan. Karena uang tersebut uang darah. Tertulis di dalam Matius 27 ayat 6. Setelah para imam berunding, akhirnya uang tersebut diberikan sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan pekuburan orang asing. Sehingga sampai hari ini tanah tersebut disebut tanah darah. Nah, lalu pada Matius 27 ayat 9 dikatakan, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Nah, pada Matius 27 ayat 9 ini, Anda bisa lihat bahwa ayat ini dibintangi. Artinya, ayat ini sesuai dengan ucapan Nabi Yeremia sebagai penguat ayat ini. Namun, ketika kita coba lihat rujukan ayatnya, ternyata yang berbicara demikian bukanlah Nabi Yeremia, melainkan Zakaria. Coba Anda perhatikan perikopnya. Zakaria 11 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam di rumah, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil 30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Nah, bagaimana menurut Anda? Kok bisa kontradiksi antara pernyataan Matius dengan ayat penguatnya? Apakah Matius lupa bahwa yang dia kutip bukan ucapan Nabi Yeremia, melainkan Nabi Zakaria? Nah, seharusnya jika itu perkataan Nabi Yeremia, ya dirujuk ke Yeremia, karena antara Zakaria dengan Yeremia memiliki perikop masing-masing. Jadi kesimpulannya, klaim penulis gospel yang digadang-gadang diinspirasi Roh Kudus bohong. Iya kan? Jika semua atas bimbingan Roh Kudus, maka tidak mungkin terjadi saling kontradiksi seperti itu. Padahal seharusnya kontradiksi ini bisa diminimali. Bayangkan saja,
Bible ini melalui proses ketat kanonisasi, tapi sayang karena buah tangan manusia maka kontradiksi tidak bisa dihindari. Oke, salam akal sehat, jangan lupa share, like, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video ngopi kontradiksi pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.